Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Catur Nugroho Skom Mkom selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Grafika Komputer. Untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan ulangan tengah semester pada mata kuliah Grafika Komputer. Nah, pada tugas yang diberikan adalah kita diharuskan untuk menjelaskan suatu algoritma. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. Nah, mungkin langsung saja untuk presentasinya. Untuk mata kuliah Grafika Komputer, lalu algoritmanya yaitu DDA atau Digital Differential Analyzer. Dosennya Bapak Catur Nugroho Skom Mkom. Lalu saya sendiri Ibn Taufikur Rahman. Nah, di sini terdapat pengertian tentang algoritma. Algoritma sebenarnya banyak macamnya ya. Yang pertama ada DDA, lalu ada lainnya lagi. Contoh ada algoritma Birmingham ya. Lalu di sini untuk penjelasan atau pengertian tentang algoritma adalah metode atau langkah-langkah yang dirancang secara teratur dan berurutan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah melalui instruksi atau tindakan. Algoritma dapat digunakan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah komputer, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang membutuhkan serangkaian proses atau langkah proses. Nah, di sini ada pengertian tentang algoritma DDA. Algoritma DDA adalah algoritma pembentukan garis yang menggunakan rumus dy sama dengan m kali x dy berdasarkan perhitungan dari dx dan juga dy. Garis yang terbentuk melalui titik koordinat diperoleh dari perhitungan yang kemudian dikonversikan menjadi integer. Algoritma DDA merupakan garis yang membentuk di antara dua titik, yaitu P1 dan P2. Bentuk sudut dari kedua titik tersebut membentuk sudut yang besarnya beragam. Garis lurus yang membentang turunan dari X dan Y merupakan konstanta. Nah, di sini terdapat langkah-langkah pembentukan garis algoritma DDA. Yang pertama, dalam pembentukan garis tentukan dua titik yang akan dihubungkan terlebih dahulu. Kemudian, tentukan titik awal dan titik akhir. Yang ketiga, hitung hasil perhitungan dari dy sama dengan x2 dikurangi x1 dan dy sama dengan y1 dikurangi y2 dikurangi y1. Yang keempat, tentukan step dengan syarat jika dx lebih besar dari dy, maka step sama dengan dx. Sebaliknya, jika dx lebih kecil daripada dy, maka step sama dengan dy. Yang kelima, hitung penambahan koordinat piksel dengan permasaan menggunakan x underscore inc sama dengan dx per step, lalu y underscore inch sama dengan dy per step. Yang keenam, untuk koordinat selanjutnya yaitu x tambah x underscore inc lalu y plus y underscore inch. Yang ketujuh, hasil perhitungan nilai koordinat dibulatkan. Yang kedelapan, untuk menentukan posisi piksel berikutnya ikuti kembali langkah 6 dan 7. Nah, di sini keuntungan menggunakan algoritma DDA ini adalah metode yang lebih cepat daripada metode yang menggunakan persamaan garis langsung. Metode ini tidak menggunakan teorema perkalian. Ini memungkinkan kita untuk mendeteksi perubahan nilai x dan y. Jadi memplot titik yang sama dua kali tidak mungkin dilakukan. Metode ini memberikan indikasi luapan ketika suatu titik direposisi. Ini adalah metode yang mudah karena setiap langkah hanya melibatkan dua tambahan. Lalu untuk kerugiannya, ini melibatkan penambahan floating point yang dilakukan pembulatan. Akumulasi kesalahan pembulatan menyebabkan akumulasi kesalahan. Operasi pembulatan dan operasi floating point menghabiskan banyak waktu. Ini lebih cocok untuk menghasilkan garis menggunakan perangkat lunak, tapi itu kurang cocok untuk implementasi perangkat keras. Nah, selesai. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang lengkap untuk penjelasannya. Terima kasih untuk waktunya Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.